Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ayyuhal ikhwah azani wa azakumullah jamaah salat maghrib yang semoga senantiasa dirahmati Allah Ta'ala. Alhamdulillah, disyukuri kita panjatkan kehadirat Allah Ta'ala atas segala nikmatnya, sehingga di malam ini kita bisa melanjutkan kembali membacakan kitab Fawaidul Fawaid yang ditulis oleh Al-Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah ta'ala, di mana pembahasan kita tentang pasal yang ke-10, yaitu hakul ubudiyah wa maratibuha, hak-hak ubudiyah, penghambaan dan juga tingkatannya. Sudah kita sampaikan bahwasanya ada 3 tingkatan di dalam ubudiyah ini. Yang pertama yaitu ala amrillah, terhadap perintah-perintah Allah. Maka penghambaan diri kita terhadap perintahnya Allah Ta'ala itu dengan cara melaksanakannya. Ketika ada perintah, maka tentu ada larangan. Maka penghambaan diri kita dengan larangan dengan cara meninggalkannya atau menjauhinya. Kemudian yang kedua yaitu penghambaan tingkatan yang kedua terhadap qada atau terhadap takdirnya Allah Ta'ala. Dan yang maksud dengan takdir adalah takdir yang buruk. Dan beliau membagi 2. Ada takdir yang dikatakan yaitu qada'il masaib, itu takdir yang berupa musibah. Kemudian ada qada'il ma'ayib, takdir yang berupa dosa atau tindakan yang menimbulkan dosa. Maka meskipun kita tertimpa musibah, maka kita juga tetap harus menghambakan diri kepada Allah Ta'ala. Karena kita sebagai hamba, maka ubudiyah kita bagaimana? Kalau terhadap musibah, maka kita harus sabar, ridho, dan syukur. Tingkatan mulai dari bawah, sabar, ridho, syukur. Kemudian yang terhadap ma'ayib, terhadap yaitu dosa, bagaimanakah ubudiyah kita terhadap dosa yang kita lakukan? Itu dengan segera untuk istighfar dan taubat, kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian setelah itu beliau menjelaskan tentang bagaimanakah seorang hamba ini adalah hamba yang lemah. Bahwasanya segala hal yang ada kita miliki, yang ada di alam ini semuanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga segala hal yang ada di alam semesta karena itu milik Allah Ta'ala, maka kita dilarang untuk menandingi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cara kita untuk mengakui bahwasanya Allah adalah zat yang memiliki alam semesta ini adalah dengan memujinya, dengan menyanjungnya, dengan meyakininya segala nikmat yang Allah berikan. Maka itulah yang akan kita bacakan sekarang. Maka Al-Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah mengatakan di dalam kitab ini, fahadduhu subhanah, maka bagian Allah Ta'ala, yang ini adalah haknya Allah Ta'ala, adalah alhamdu, itu pujian. Allah berhak untuk dipuji, berarti kita wajib memuji. Wa syukru, dan syukur, maka kita wajib bersyukur kepada Allah Ta'ala.
wasana, dan menyanjung, sanjungan. Maka kita wajib untuk menyanjung Allah Subhanahu wa taala. Itu adalah bagiannya Allah. Jadi yang mendapatkan pujian, mendapatkan sanjungan, mendapatkan syukur atau terima kasih, itu adalah haknya Allah taala. Artinya asal muasal yang paling berhak untuk dipuji, ya untuk disanjung, untuk diberikan ucapan terima kasih, untuk bersyukur adalah Allah taala. Sebaliknya hamba kita semuanya para jamaah, wa hadduhul abdi, adapun bagiannya hamba ini kita semua adalah azam wan naqas wal aib. Namanya hamba ini kadang-kadang atau seringnya dia zam, mereka melakukan perbuatan yang tercela. Jadi seorang hamba ini banyak melakukan hal yang tercela. Wan naqas, dan berbagai macam kekurangan kita miliki. Wal aib, dan juga celah atau cacat. Maka dikatakan oleh beliau, qad ista'thara bil mahamid wal madhi was sana. Sungguh Allah taala menjadikan pujian kemudian juga sanjungan itu adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Walal abda, adapun bagi hamba, bagi kita semuanya, itu bagian atau diberikan al-malamah, yaitu berupa celaan. Maksudnya bahwasanya kalau urusan keburukan, urusan kejelekan itu diarahkan kepada hamba. Wan naqais, dan berbagai macam kekurangan, wal uyub, dan berbagai macam celah, aib, cacat. Itu adalah diarahkan kepada hamba. Maka kalau ada seseorang belum memahami hal ini, belum mengerti tentang hal ini, dia akan salah arah. Ketika memiliki katakanlah kesuksesan, memiliki keberhasilan, maka dia menginginkan sanjungan, menginginkan pujian dari orang lain. Karena dialah kemudian usaha ini sukses, program ini sukses, maka dia berharap yaitu pujian sanjungan dari orang lain. Sementara ketika gagal dari usahanya, programnya itu, maka kemudian dia tidak terima. Bahkan kalau dia tidak memahami ini, dia mengatakan bahwasanya Allah tidak adil. Karena dia usahanya sudah lurus, ya, sudah benar, tapi Allah tidak memberikan hasil yang baik, yang semestinya. Tapi ada temannya yang dia itu usahanya tidak lurus, tidak baik, ternyata sukses. Dan dia mengatakan Allah tidak adil. Ini kan celaan. Ini kan omongan ucapan ini tidak baik. Maka tidak layak sedikit pun ucapan yang tidak baik untuk Allah Ta'ala. Maka kita tidak boleh memberikan statement, ungkapan, ucapan yang itu nadanya negatif untuk Allah. Itu tidak boleh sama sekali. Tidak boleh sama sekali. Maka dikatakan, alhamdu kulluhu lahu. Maka pujian semuanya itu miliknya Allah. Pujian semuanya miliknya Allah. Wal khairu kullu fi yadayhi. Dan juga kebaikan semuanya di tangan Allah Ta'ala. Semuanya di tangan Allah Ta'ala. Wal fadlu kulluhu lahu, dan keutamaan itu juga semuanya milik Allah Ta'ala. Wasana kulluhu lahu, pujian atau sanjungan semuanya juga milik Allah Ta'ala. Wal minnah, anugerah, kulluha lahu, semuanya juga milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Faminhu, maka dari Allah lah al-ihsan, yaitu kebaikan. Kalau kita bisa melakukan berbagai macam kebaikan, itu sumber asalnya dari Allah. Kalau kita bisa melakukan kebaikan, berbagai kebaikan, itu asalnya dari Allah. Kemudian sebaliknya, wa minal abdi al-isa'ah. Kalau dari hamba, itu lawannya dari ihsan, yaitu isa'ah, itu keburukan, kejelekan. Kalau ada hal yang buruk, ada yang jelek, itu karena manusia itu sendiri. Ya, itu tidak boleh diarahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa minhu, dan dari Allah lah at-tawaddudu ilal abdi bi ni'amihi. Dari Allah lah maka muncul yang namanya tawaddud, yaitu rasa senang, rasa kasih sayang kepada hambanya dengan nikmat-nikmat. Jadi Allah memiliki yaitu nikmat kepada hambanya sehingga
hamba-hambanya bisa menikmati nikmatnya Allah Ta'ala sehingga merasa senang, merasa bahagia, mereka saling kasih sayang dan yang lainnya. Sebaliknya wa minal abdi at-tabaghudu ilaihi bima'asi. Dan sumbernya dari hamba, dari manusia ini itu tabaghud, benci, tidak suka, marah, dendam dan yang lainnya. Maka ini dikarenakan bima'asi, dikarenakan kemaksiatan mereka. Jadi kalau orang semakin jauh dari Allah para jamaah, banyak berbuat maksiat, maka itu pertanda bahwasanya yaitu sukanya benci, sukanya marah, sukanya balas dendam dan lain-lain. Ya. Sebaliknya wa minhu, dan dari Allah Ta'ala an-nusku li abdi, yaitu berupa an-nus. Nusku artinya yaitu nasihat pada asalnya. Ya. Wa minal abdi al-ghish lahu fi mu'amalati. Adapun dari hamba ini adalah ghish, menipu atau secara umum dolim, ya, di dalam muamalahnya. Kalau dari Allah Ta'ala maka itu kemurnian keadilan. Kalau dari hamba maka kadang-kadang dan sering berbuat dolim, berbuat aniaya dalam muamalah terhadap sesama. Maka di sini dimaksudkan ya ikhwah azani wa azakumullah, bahwasanya asal muasal segala macam kebaikan, bahasa umumnya segala macam ungkapan yang itu bernada positif, ya, itu diperuntukkan untuk Allah. Tapi ketika ada ungkapan, statement, kata-kata bernada negatif, itu dari hambanya. Ya, maka dari itu ini menjadi kunci. Kuncinya apa? Kuncinya kalau kita sudah mengetahui hal ini, kalau kita mendapatkan kebaikan, kita ingat Allah Ta'ala. Kalau kita mendapati keburukan, kitalah yang salah. Kitalah yang salah. Jangan kemudian mencari kesalahannya Allah. Maka itu kesalahan diri kita sendiri. Ini kita bicara tentang masalah hal yang mendasar para jamaah, yaitu sumber kebahagiaan, sumber kesenangan itu adalah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ketika kita bisa merasakan kesenangan dan kegembiraan, itu karena Allah berikan kepada diri kita. Sebaliknya sumber kehancuran, sumber kegagalan itu adalah dari diri kita, dari diri seseorang. Dan kemudian menyalahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya ikhwah azani wa azakumullah. Kemudian martabat yang ketiga, tingkatan yang ketiga, yaitu wa amma ubudiyatun ni'am. Adapun ubudiyahnya ni'am, yaitu nikmat terhadap nikmat Allah yang berikan. Bagaimanakah kita bisa mewujudkan ubudiyah kita, penghambaan diri kita kepada Allah lantaran nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita. Ini bagian yang ketiga yang terakhir. Ma'rifatuha. Pertama, kalau kita mendapatkan nikmat Allah Ta'ala harus ma'rifah, yaitu harus mengetahui apa yang kita dapatkan ini adalah nikmat dari Allah. Harus tahu dulu. Kalau kita tidak tahu, tidak akan beranjak kepada yang berikutnya. Harus mengetahui dulu. Yang kedua, wal i'tirafu biha, dan kemudian mengakui. Tahu, mengakui. Ya, dikatakan yang pertama adalah dua hal ini, yaitu ma'rifah wal i'tiraf. Yang pertama adalah mengetahui nikmat tersebut dan mengakui nikmat tersebut. Kemudian yang berikutnya, al-iyadu bihi, berlindung kepada Allah Ta'ala, ayyaqa'a fi qalbihi, berlindung dari apa? Yaqa'a, yaitu berada fi qalbihi, masuk di dalam hatinya, nisbatuha wa idhafatuha ila siwa, yaitu menyandarkan dan menisbatkan itu semuanya kepada selain Allah. Kita berlindung kepada Allah, jangan sampai nikmat ini kita sandarkan kepada selain Allah. Yang pertama tadi adalah mengetahui, kemudian mengakui, dan kemudian berlindung jangan sampai yang sudah kita tahu dan kita akui itu kita nisbatkan, kita sandarkan kepada selain Allah. Jangan sampai. Ya.
Itu cara menghambakan diri kita terhadap nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala. Mungkin ada pertanyaan, wong kita dapat katakanlah hadiah ini dari si fulan, dari tetangga, dari mungkin teman kita dan yang lainnya. Apakah kemudian kita tidak berterima kasih padanya? Maka dikatakan di sini wa in kana sababan minal asbab. Meskipun kalau kita dapat nikmat dari siapapun itu merupakan sebab. Merupakan sebab di antara sebab-sebab yang ada. Contoh mudahnya ketika kita itu mendapatkan rezeki misalkan berupa makanan. Rezeki yang berupa makanan. Dari mana kita dapat makanan? Bisa jadi kita mendapatkan dari tetangga, diberi berupa makanan. Bisa jadi demikian. Atau mungkin bukan tetangga yang memberi. Mungkin teman yang jauh kemudian datang kepada kita memberikan makanan. Atau bisa jadi kita bisa makan karena masak. Kita bisa masak itu karena ada bahan yang kita masak adalah rezeki dari Allah Ta'ala juga. Itu menjadi sebab, yang menjadi sebab. Tapi itu semuanya kita bisa masak, ada teman jauh datang kepada kita atau tetangga kita memberikan makanan, itu semuanya adalah sumber asalnya nikmatnya dari Allah Ta'ala. Fahuwa musabbabuhu, dialah Allah yang memiliki sebab. Dialah yang memiliki sebab, artinya yang menjadikan itu semuanya diarahkan Allah Ta'ala untuk memberikan nikmat kepada diri kita. Wa muqimu, dan Allah yang melaksanakannya. Wa ni'matu minhu, maka nikmat itu minhu dari Allah wahdah semata. Sumber asalnya nikmat dari Allah semata. Bi kulli wajhin wa i'tibarin, yaitu dengan segala sisi dan dengan segala ungkapan. Maksudnya apapun nikmat yang kita miliki, ya, dari manapun dia, ya, dengan cara apapun kita memiliki atau mendapatkan nikmat itu sumbernya tetap dari Allah Subhanahu wa taala. Setelah kita mengakui, ya, setelah kita mengenal, mengakui, kemudian berlindung supaya tidak diarahkan kepada selain Allah, kita tetap mengerti, kita tetap memahami bahwasanya datangnya nikmat kepada kita ada yang menjadi sebab, ada menjadi perantara. Di Allah menggerakkan hati tetangga kita memberi nikmat pada kita. Allah menggerakkan hati teman kita yang jauh datang kepada kita untuk memberikan nikmat. Allah menggerakkan hati kita untuk supaya katakanlah masak sehingga bisa memberikan makanan untuk keluarga kita. Semuanya dari Allah Ta'ala. Maka kita menyanjungnya kepada Allah Ta'ala. Tsumma sana biha alaih, maka kita menyanjung Allah Ta'ala. Wa mahabbatu alaiha, dan kita mencintai Allah karenanya. Wa syukruhu, dan bersyukur kepada Allah. Bi ayyasta'milaha fi ta'ati, dengan cara menggunakan segala nikmat itu fi ta'atihi, di dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka inilah yang sering kita ingatkan para jamaah, kalau kita mendapatkan nikmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala, maka ada 3 rukun untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang pertama adalah kita meyakini, yakin-yakinnya bahwasanya nikmat itu sumbernya dari Allah, berarti dengan hati. Kemudian yang kedua, kita mengikrarkan, mengucapkan dengan lisan. Dan yang ketiga, menggunakan nikmat tersebut untuk taat kepada Allah Ta'ala. Artinya, khususnya yang terakhir ini, kalau ada orang dia itu ketika mendapatkan nikmat ditanya, kamu dapat nikmat dari mana? Ini rezeki dari Allah, betul. Ketika kamu mendapatkan apa yang kamu katakan, alhamdulillah, betul. Terus sekarang nikmat itu kamu gunakan untuk apa? Saya gunakan untuk tasyakuran. Ditanyakan lagi, bentuk model tasyakurannya gimana? Ini yang nanti harus diperjelas. Kalau dia mengadakan tasyakuran, yaitu dengan cara bagaimanakah? Misalkan dia membuat makanan dibagikan kepada tetangganya, afdol, bagus, tidak merepotkan orang lain. Kalau dia tasyakuran kemudian membuat acara di suatu tempat, di gedung misalkan, mengundang banyak orang,
dan di sana berbagai macam acara dilakukan, bahkan campur aduk lagi perempuan, kemudian acaranya ini dan itu. Ya, artinya tidak lagi berupa ketaatan. Ini bukan namanya syukuran, bukan namanya tasyakuran, ya. Diberi nama tasyakuran tapi isinya ternyata ada hal-hal yang berupa kemaksiatan, bukan ketaatan. Maka ini harus diperhatikan. Jangan sampai kita menggunakan nikmat Allah itu dengan kemaksiatan. Wa min lataifi ta'abbudi bin ni'am, dan di antara yaitu kelembutan penghambaan diri dengan nikmat ini. Bagaimanakah gambaran model ketika kita mendapatkan nikmat? Maka digambarkan oleh beliau di sini oleh Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, ayyastaksira qalilaha alai. Di antaranya yaitu kita hendaklah menganggap banyak atas nikmat yang sedikit. Kita menganggap banyak atas nikmat yang sedikit. Kenapa? Karena nikmat yang sedikit menurut kita itu bisa jadi karena sudut pandang kita saja. Kita tidak tahu lebih dari sudut pandang kita. Ibaratnya ketika kita misalkan di setiap bulan, apakah di awal bulan, di tengah bulan, di akhir bulan, kalau kita bekerja di satu instansi, misalkan kita mendapatkan namanya gaji, ya, maka gaji kita dalam sekian waktu mungkin tetap segitu aja. Ketika kita masih belum banyak kebutuhannya, maka itu terlihat banyak. Tapi ketika kita sudah banyak kebutuhannya, akhirnya terlihat sedikit. Karena gaji yang kita miliki, kemudian kita gunakan untuk kebutuhan sehari-hari di keluarga, bahasanya itu mungkin pas atau lebih sedikit. Sehingga kita menganggap sedikit karena apa? Karena tidak ada sisa yang banyak. Karena tidak ada sisa yang banyak. Nah, kalau kita ingin memahami tentang masalah nikmat dan kita ingin menghambakan diri terhadap bagaimanakah nikmatnya Allah ini, caranya bagaimanapun atau seberapapun nikmat yang Allah berikan, ini adalah nikmat yang besar. Nikmat yang besar. Karena apa? Karena bagi kita tadi sudut pandangnya hanya berupa satu sisi saja. Sisi-sisi yang lainnya sering kita lupakan. Karena nikmat tidak hanya berupa harta, tidak hanya berupa uang, tidak hanya berupa gaji, tidak hanya itu saja. Nikmat kita harian itu Masya Allah, ya, bahasanya kita bisa bangun di waktu pagi, ya itu adalah nikmat yang paling besar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kadang orang lupa, kenapa? Karena sudah biasa. Nanti dia kemudian bisa katakanlah sarapan, bisa makan, bisa minum, itu kadang-kadang terlupakan itu adalah nikmat dari Allah. Karena apa? Sudah biasa. Maka dari itu kalau kita kurang memperhatikan demikian sehingga menganggap apa yang kita sudut pandangkan hanya satu sisi aja sehingga merasa kecil. Maka dibalik, kalau kita merasa nikmat Allah Ta'ala itu sedikit, maka hendaklah kita itu melihatnya itu adalah nikmat yang besar. Nikmat yang besar. Karena bisa jadi tidak hanya nikmat itu saja yang Allah berikan. Apakah dari nikmat itu kemudian ada nikmat yang lainnya? Ya, misalkan nikmat berupa harta, mungkin ada nikmat berupa kesehatan, nikmat berupa waktu luang dan yang lainnya itu ada pada diri kita. Orang yang bekerja wira swasta misalkan, dia apa yang menjadi pendapatannya tergantung dia usahanya hari itu. Kalau dia usaha hari ini demikian, untung sekian, ya besok misalkan sekian, untung sekian atau sebelumnya sekian, itu kadang-kadang tergantung dari usahanya. Kalau dia berusaha semakin gigih, maka pendapatannya semakin banyak. Kalau dia kemudian tidak gigih, maka pendapatannya juga tidak banyak. Jadi seakan-akan apa yang dia dapatkan karena usaha. Secara sebab
bisa diterima. Tapi secara hasil itu sumbernya atau ujungnya adalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika seorang wira swasta misalkan selayaknya dia bahasanya hariannya itu untung sedikit atau banyak, harus bersyukur kepada Allah Ta'ala, itulah nikmat yang banyak. Karena dia bisa berjualan, ya, dia bisa kemudian memperjualbelikan dagangannya, apalagi mendapatkan untung, itu adalah nikmat yang sangat besar. Maka dari itu di sini cara untuk penghambaan diri kepada Allah Ta'ala tentang masalah nikmat ini. Kemudian wayastaqilu katsira syukri 'alaiha, dan kemudian kita bersyukur kepada Allah Ta'ala. Bersyukur kepada Allah Ta'ala atas nikmat yang banyak itu. Ini sebagai tanda rasa terima kasih kita kepada Allah adalah bersyukur. Sudah kita bahas tadi, kalau orang mendapatkan nikmat, maka di antara rukun yang terpenting adalah menggunakan nikmat itu dalam ketaatan. Itu adalah tanda syukurnya dia. Wa ya'lama annaha wasalat ilaihi min sayyidihi, dan dia tahu bahwasanya dia mendapatkan dari sayyidnya, dari Allah Subhanahu wa taala, sumbernya dari Allah taala. Min ghairi samanin badlahu fiha, tanpa harga yang diberikan yang pantas, artinya bisa jadi cuma-cuma. Kita mendapatkan nikmat itu dari Allah secara cuma-cuma. Dan itu banyak. Ini adalah banyak. Kita diberi nikmat mata, diberi nikmat telinga untuk memandang, untuk mendengar, bernafas. Kita bisa menggunakan tangan kita, kaki kita. Nggak pernah kita beli, ya. Nggak pernah kita membelinya. Tangan ini agar bisa bergerak, maka membeli dengan harga sekian. Kita baru terasa nikmatnya Allah itu ada harganya ketika kapan? Ketika sedang diuji Allah Ta'ala. Tangan kita misalkan yang tadinya normal saja, kemudian bahasanya misalkan ya kecekluk bahasanya gitu ya, atau terkilir misalkan. Sudah, kalau terkilir kita biarkan ya tetap begitu terus. Akhirnya kita harus terapi misalkan, atau kalau medis sampai dioperasi misalkan, baru kelihatan harganya. Ternyata yang tadinya normal, kita tidak memandang harga itu, ketika ternyata tidak normal karena keselio dan yang lainnya, harus dikembalikan ke semula, harganya Masya Allah. Maka kita mendapatkan secara cuma-cuma. Wala wasilatin minhu tawassala biha ilaih, dan juga tidak menjadi sarana-sarana yang bisa mengantarkan ke sana. Wala istihqaqin minhu laha. Dan kita mendapatkan nikmat bukan karena istihqaq, karena hak kita, bukan. Kita mendapatkan nikmat dari Allah bukan karena kita memiliki hak. Ya Allah, saya punya hak, yaitu misalkan kamu beri ini ya Allah, ini. Ya, kalau itu hak kita menjadi kewajibannya Allah, kan begitu. Maka tidak. Kita mendapatkan apapun dari Allah Subhanahu wa taala, itu semuanya atas kemurahannya Allah, atas kelembutannya Allah Ta'ala. Yang diberikan banyak, Allah lebih tahu tentang kebaikannya. Yang diberikan sedikit, Allah juga tahu tentang kebaikannya. Maka bagi kita harus pandai-pandai untuk melihat hal ini. Ketika kita diberikan nikmat yang banyak oleh Ta'ala, maka banyak-banyaklah bersyukur. Berarti kita diberi peluang Allah Ta'ala untuk bisa membagi-bagikan nikmat itu, selain kita nikmati mungkin kepada orang lain. Ya, Allah menginginkan pada nikmat yang kita dapatkan, yaitu kita berikan kepada orang lain. Ketika kita dapat nikmat sedikit, kita juga bersyukur kepada Ta'ala. Bisa jadi nikmat sedikit itu membuat kita agar kita tetap terus berusaha untuk lebih giat, ya, lebih semangat begitu. Jadi bukan karena hak kita. Kita sudah berusaha menjual ini sekian waktu, kalau ini orangnya sekian, beli sekian, seharusnya hasilnya sekian minimal. Kok ternyata hanya nggak sedemikian, ya berarti Allah sedang menguji. Ada yang diberikan ternyata lebih dari itu. Maka semuanya adalah bukan hak kita, tapi adalah Allah yang menentukan. Wa annaha lillah fil haqiqah la li abdi, itu semuanya milik Allah.
Semuanya Allah, bukan miliknya hamba. Hak itu adalah miliknya Allah, bukan miliknya hamba. Fala taziduhun ni'am, maka tidaklah nikmat itu bertambah bagi seorang hamba illa inggisaran wa dhullan, kecuali akan membuat seorang hamba yang dia bisa menghambakan diri terhadap imannya Allah, dia akan tunduk, dia akan merendahkan diri, wa tawadu'an, dia akan merendahkan hatinya, wa mahabbatan, dan dia akan cinta lil mun'im, kepada zat yang memberikan nikmat, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita ingin menghambakan diri dalam masalah nikmat Allah, para jamaah, maka ketika kita diberikan kemudahan nikmat dari Allah Ta'ala, hidup kita semakin enak, semakin lancar dan yang lainnya, maka hendaklah kita semakin tunduk kepada Allah, bersyukur kepada Allah, tawadhu, cinta kepada Allah. Maka ini yang harus diwujudkan. Wa kullama jaddada lahu ni'matan, setiap kali nikmat itu diperbaharui, maksudnya itu setiap kali nikmat itu bertambah, ahdatsalaha ubudiyatan wa mahabbatan wa khudu'an wa dhullan, maka dia semakin bertambah ibadahnya, semakin bertambah kecintaannya, semakin bertambah ketundukannya, semakin bertambah merasa dirinya rendah di hadapan Allah Ta'ala. Ini yang harus ditumbuhkan pada diri kita. Semakin kita mendapatkan nikmat dari Allah Ta'ala, maka jangan semakin jauh dari Allah, jangan semakin sombong. Karena para jamaah, yang namanya ujian itu kan ada ujian kesenangan, ada ujian kesusahan. Ketika orang diuji dengan yang namanya kesusahan, dia itu lebih mudah untuk mengingat Allah, dia lebih mudah untuk kembali ke jalan Allah. Tapi orang yang diuji dengan ujian kesenangan, ini yang banyak orang-orang yang lalai, banyak orang-orang yang lupa. Maka dari itu, ketika kita banyak diberikan kemudahan Allah Ta'ala, maka jangan sampai lalai, jangan sampai lupa. Maka kembali ke sini, setiap kali nikmat itu bertambah, oleh Allah ditambahkan, seharusnya seorang hamba yang dia memahami tentang nikmat Allah, semakin muncul, semakin bertambah ubudiyahnya, dia semakin cinta kepada Allah, dia semakin tunduk, semakin merendahkan diri. Wa kullama ahdatsalahu qabdan, sebaliknya sekarang, kalau ternyata suatu saat Allah kemudian mencabut nikmat tersebut, ya, mencabut nikmat yang tadinya dia dapatkan, seharusnya dapat, ternyata enggak dapat, ahdatsalahu ridho, maka yang muncul seharusnya sifat ridho. Memang ini bukan takdirnya, bukan haknya, bukan bagiannya. Maka sudah kita bahas bagaimanakah ketika orang tertimpa musibah, pertama sabar, kemudian ridho dan syukur. Maka untuk memunculkan sifat ridho ini para jamaah, itu juga tidak mudah, ya. Tapi siapa di antara hamba yang mereka berusaha, mereka membiasakan diri, ketika ada kesulitan dia ridho, maka semakin mudah baginya. Karena dia bahasanya, ya buat apa kita itu misalkan tidak ridho, toh juga tetap tidak kita dapatkan. Ibarat misalkan barang hilang tidak akan kembali, ya sudah ridho aja, ya ridho. Itu bahasa gampangannya demikian. Maka seorang muslim, seorang mukmin yang dia mengerti tentang masalah nikmat ini, yang sumbernya dari Allah Ta'ala, ketika Allah mencabut atau Allah tidak memberikannya, dia ridho. Dia malah justru mengambil pelajaran dari situ. Kenapa harta atau nikmat ini yang seharusnya kita dapatkan kok tidak kita dapatkan? Oh, barangkali saya salah di sini, salah niat kah, atau mungkin merasa sombong kah? Maka menjadi bahan introspeksi. Wa kullama ahdatsa dzamban, kemudian, dan setiap kali terjadi yang namanya dosa, ketika dia melakukan dosa, seorang hamba melakukan dosa, ahdatsalahu taubatan, maka dia kemudian segera untuk bertaubat, bangkisaron wa'tidaron, dia segera taubat dan minta undur, minta ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala.
Maka dikatakan oleh beliau, fahada huwal abdul kayyis. Maka inilah yang dinamakan dengan seorang hamba yang kayis, yang cerdas. Seorang hamba yang cerdas. Karena dia bisa menempatkan pada tempatnya. Wal ajiz, adapun orang yang lemah, ma'zilin andari, yaitu lawannya dari hal itu. Ada sebuah riwayat, meskipun riwayat ini adalah riwayat yang didhaifkan, namun secara makna itu bisa diterima. Itu diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi, Ibnu Majah dan yang lainnya dari sanad Abu Bakar bin Abi Maryam, dan ini adalah dhaif. Jadi kita tidak mengambil dari sanadnya ini, tapi maknanya itu adalah makna yang bisa dibenarkan. Yaitu di dalam dia dikatakan al-kayyisu, orang yang cerdas, mandana nafsahu wa amila lima ba'dal maut. Itu orang yang dia itu bisa menundukkan jiwanya, merendahkan jiwanya. Wa amila lima ba'dal maut, dan mengamalkan apa yang terjadi setelah kematian. Jadi ketika orang ini dia cerdas, yang dipikir tidak hanya masalah dunia. Ya ada di dunia, dia sedang beramal di dunia, bekerja di dunia, iya. Tapi apapun yang dia lakukan, maka dia niatkan, dia fokuskan ini semuanya untuk nanti setelah kematian. Artinya untuk bekal di hari kemudian. Ini orang yang cerdas. Yang dipikirkan bukan hanya jangka pendek bahasanya, tapi jangka panjang. Kalau jangka pendeknya dunia, jangka panjangnya akhirat. Makanya begitu. Makanya sungguh aneh sebenarnya kalau ada orang-orang dia memiliki kecerdasan, memiliki kepandaian dalam masalah manajemen. Ya, masalah manajemen. Kemudian dia tidak punya manajemen akhirat. Nah, ini sangat sangat kasihan sekali. Ya, kasihan sekali ketika yang dijadikan mindset hanyalah manajemen dunia. Itu sangat menyedihkan. Padahal kalau dia dengan kepandaiannya itu kemudian memanage bagaimanakah supaya beruntung di akhirat, dia bisa. Ya bisa. Itulah namanya hidayah. Betapa banyak orang-orang yang sukses karena dia memiliki ilmu tentang manajemen, tapi suksesnya hanya di dunia saja. Di akhirat, wallahu a'lam. Karena di dunia sudah tampak sekali. Ketika dia itu sukses di dunia, katakanlah menjadi bahasanya coach, ya, menjadi motivator dan yang lainnya. Ketika dia ibadahnya nggak karuan. Ya, ibadahnya seorang muslim, kita tidak bicara orang kafir, orang muslim, tapi bedanya tidak karuan. Ini yang menyedihkan. Ya. Sehingga yang dipikirkan hanya sekedar, ya kalau mau jujur ya cari uang, biasanya begitu. Dia memberikan melatih dirinya supaya pandai, supaya begini. Ujung-ujungnya adalah supaya dapat uang, dapat kekayaan. Ya. Alangkah bagusnya ketika kemampuan mereka yang semacam itu bisa juga untuk memanage akhirat. Ini untuk akhirat. Maka itu adalah suatu yang sangat suatu yang sangat penting sekali. Kemudian wal ajiz, adapun orang yang lemah, manittaba nafsah, orang yang mengikuti hawa nafsunya, wa hawa dan hawanya, wa tamanna 'ala Allah al-amani. Itu orang yang mengikuti hawa nafsunya, kemudian dia berangan-angan kepada Allah dengan angan-angannya. Artinya apa? Dia itu di dunia ini sudah pokoknya apa yang diinginkan dilakukan. Nanti berharap, ya Allah, Engkau kan maha pengampun ya Allah, Engkau maha penyayang ya Allah, ampunilah ya Allah. Maka di sini para jamaah, jangan sampai kita itu salah dalam penempatan. Memang Allah Ta'ala memiliki sifat yaitu rahmah, kasih sayang. Sifat yaitu pengampun. Ya, Allah mengampuni dosa. Tapi juga Allah memiliki sifat syadidul adab, yaitu keras, ya, mengenai apa? Adabnya. Siksanya itu juga
keras. Maka jangan sampai jomplang antara khauf war roja. Nah, dulu pernah kita sampaikan terkait dengan khauf dan roja, tentang masalah takut dan berharap. Nah, di sini orang yang lemah itu orang yang dia itu banyak melakukan dosa, melakukan maksiat, bahkan terus-menerus melakukannya. Sementara di pikirannya apa? Kan Allah Maha Pengasih, Allah Penyayang, Allah Maha Pengampun. Berarti ini antara khauf dan rojanya gimana? Ya nggak beres. Tidak beres. Dia di dalam dosa yang begitu banyaknya, tapi yang dipikirkan adalah harapan. Seharusnya dia takut. Kalau takut dia meninggalkannya. Kalau dia hanya berharap terus, ya dia tidak akan meninggalkannya. Makanya Syekh Utsaimin itu menjelaskan terkait dengan masalah khauf dan roja ini agak dirinci. Salah satunya menukil perkataan dari Imam Ahmad. Imam Ahmad mengatakan bahwasanya khauf dan roja ini adalah satu kesatuan. Satu kesatuan. Artinya apa? Kalau misalkan khauf dan roja ini katakanlah tidak menyatu, ya, maka akan hancur. Dan kita sudah sampaikan dulu bahwasanya khauf dan roja itu ibarat apa? Dua sayap burung. Ya. Burung memiliki sayap dua, ya. Yang satu khauf, yang satu roja. Kalau tidak punya dua-duanya, nggak bisa terbang. Satu saja juga nggak bisa terbang. Satu sayapnya sengkleh, bahasanya ada, tapi sengkleh juga nggak bisa terbang. Maka harus berfungsi dua-duanya. Ada yang mentafsir, ada yang lebih memerinci tentang khauf dan roja ini. Dan inilah yang dikuatkan. Yaitu apa? Khauf dan roja ini itu diwujudkan sesuai dengan kondisi seseorang. Artinya apa? Artinya Syekh Utsaimin menjelaskan, ketika seseorang itu memiliki niatan, memiliki keinginan untuk berbuat kebaikan, untuk berbuat ketaatan, apa yang harus didominasi? Yang mendominasi itu apa? Khauf atau roja? Ketika dia melakukan suatu ketaatan, apa yang harus dominasi? Roja. Kenapa roja? Kalau dia dominasinya roja ketika melakukan ketaatan, maka yang pertama membuat dirinya semangat. Ya, makin dia melakukan ketaatan, dia semakin semangat, harapannya semakin besar. Harapannya semakin besar dan dia yakin bahwasanya apa yang dilakukan akan sukses di hadapan Allah Ta'ala. Itu kalau punya keinginan apa? Keinginan berupa kebaikan atau ketaatan. Adapun sebaliknya, dikatakan kalau seseorang akan melakukan perbuatan yang buruk, perbuatan dosa, maka yang harus didominasikan atau yang paling mendominasi adalah khauf. Tujuannya apa? Agar dia itu meninggalkannya. Mau berbuat ini, ya nanti dosa. Kalau dosa nanti diadab di akhirat. Ya, maka dia takut, akhirnya ditinggalkan. Maka itu seharusnya para jamaah. Jadi kalau kita ditanya tentang masalah khauf dan roja, apakah itu harus bahasanya sama 50-50? Jawabannya tidak selalu. Tergantung kondisi seseorang. Dia sedang berkeinginan melakukan kebaikan atau dia sedang beringinan melakukan keburukan. Kalau kebaikan, maka rojaknya yang dikuatkan. Yang mendominasi adalah rojaknya. Dan kalau keburukan, hendaklah yang mendominasi adalah khaufnya supaya tidak jadi. Ya. Maka dari itu para jamaah penting bagi kita untuk memperhatikan hal ini sehingga kita betul-betul di dalam beribadah ini selalu merasa diawasi Allah Ta'ala dan kembali kepada di sini yang terkait dengan masalah ubudiyah ini, yang terkait dengan masalah nikmat, bahwasanya bagaimanakah kita bisa menikmati nikmat-nikmatnya Allah Subhanahu wa taala di dalam beribadah. Semoga Allah Ta'ala mudahkan kita untuk senantiasa kita itu bisa mengenal, mengakui dan meyakini tentang nikmat Allah sehingga kita akan bersyukur kepada Allah Ta'ala dan kita gunakan syukur kita itu atau nikmat kita itu dengan taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bishawab. Semoga bermanfaat. Kita cukupkan sampai di sini dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.